Selamat berjumpa kembali dalam channel kita Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan. Ini penting terutama untuk generasi berikut ya. Ulasan-ulasan mudah-mudahan bermanfaat untuk generasi-generasi yang muda ini. Oke, kali ini saya akan sedikit mengulik ya, jadi mengenai jenjang norma, norma moral yang banyak sekali diungkit-ungkit, tetapi setiap ada diskusi perdebatan, saya melihat linknya tidak masuk. Bagaimana jenjang antara norma moral, norma hukum, norma sopan santun, terutama bagaimana norma moral itu bisa memberikan jiwa, ya, esensi dari norma hukum. Orang selalu mengatakan iya betul, norma moral itu adalah landasan gitu, lebih tinggi. Tapi faktanya selalu ya secara hukum boleh, tapi moral, etika ya saya bilang bukan etiket ya, etika, secara etika, karena itu etika itu moral, itu kan nggak bener, nggak pantas. Akhirnya terpleset-pleset dan tidak pernah ketemu seharusnya bagaimana. Nah, kali ini saya ingin mencoba memberikan pemikiran ini yang penting terutama untuk akademisi dan politisi di DPR supaya itu diperhatikan betul. Oke, tapi sebelumnya kembali lagi, salam kita dahsyat, luar biasa. Kita dianugerahi, diberikan otak yang begitu dahsyat, begitu hebat. Semua anatomi fungsi yang ada di dalam tubuh itu dahsyat, luar biasa. Percayalah, kalau nanti you sakit baru sadar bahwa bener ya, kita itu mempunyai kemampuan yang untuk self healing, sembuh sendiri karena berkat yang sudah dianugerahkan kepada kita itu bukan main hebatnya, hebat sekali gitu. Jadi kita kecoes ya, sembuh sendiri gitu. Jadi ada regenerasi dari sel-sel. Pembuluh darah keputus itu nggak usah takut, dia akan ada terjadi kolateral, mindah geser ke sana. Bukan berarti darah ini terus tidak dapat peredaran darah. Begitu hebatnya. Oke, tapi kali ini saya ingin mengulik sedikit lah ini mengenai diskusi-diskusi misalnya di Rakyat Bersuara baru-baru ini, di akhir November ini, ada satu pembicara itu Ray Rangkuti. Wah, ini sebenarnya sih tetanggaan sama saya ini. Ini kan kalau lihat farmnya itu Rangkuti itu Tapsel itu pastinya di daerah Tapanuli Selatan. Ini saya di Medan ini kemudian. Jadi sebelum ini saya banyak bekerja di perusahaan yang banyak di Tapsel, daerah Sosa, Sidempuan. Ini Pak Ray Rangkuti, wah berapi-api dah. Ya secara hukum tidak ada yang dilanggar, apapun ya, saya nggak menceritakan hal yang sangat khusus dan spesifik. Tetapi secara etika, moral itu kan tidak layak, tidak pantas. Malah dikasih contoh kaki diangkat ke meja misalnya. Itu sebetulnya bukan norma hukum, tapi itu norma sopan santun. Makan pakai tangan, pakai sumpit, ini pun bertahak. Itu atau flatus ya. Flatus itu buang air, buang angin ya, kentut. Itu ada bangsa-bangsa tertentu yang itu nggak sopan. Tapi bertahak nggak masalah. Tapi kentut itu anti gitu. Misalnya di Belanda itu kayak gitu, orang Eropa lah nggak suka gitu. Nah, saya kembali ingin memberikan gambaran bahwa intinya itu bahwa norma moral, etika itu memang berada di atas. Dia harus mengalahkan norma hukum kalau memang ada benturan. Apalagi benturan terhadap norma sopan santun harus kalah. Benturan ini harus diperhatikan.
Nah, semenjak saya mengikuti kuliah di Fakultas Hukum UI, masih di Rawamangun ya, 40 tahun lalu lah, 40 tahun lebih. Itu sering saya sudah cerita sama Pak dosen senior juga ya, Pak Todung. Sebetulnya ini kalau mau jujur, supaya norma moral itu betul-betul didudukkan sebagai fondasi, maka harus disebut apa norma moral pada hukum yang sedang diatur. Nah, contoh konkret lah saya. Kalau kita mengatur tentang pembunuhan, walaupun pembunuhan orang lalu mengatakan ya sudah jelas salah, iya itu clear ya itu. Tetapi tetap jauh lebih bagus dudukkan norma moralnya apa? Norma moralnya hormati hidup orang lain. Hormati hidup orang lain. Karena itu sebenarnya perintah yang dalam tanda petik ada dalam suara hati kita, universal sifatnya, dan kemungkinan besar itu memang diperintahkan oleh yang memberikan hidup. Hormatilah hidup orang lain. Maka hukum tentang eutanasi, membunuh atau mematikan seorang dengan enak, dengan nyaman di bidang medik, itu memang harus didudukkan di atas norma moral. Pada dasarnya adalah menghormati hidup orang lain. Itu yang sangat penting ya. Menurut saya sangat penting. Bagaimana caranya ya? Itu anggota DPR, pemerintah sudah jauh lebih pintar lah. Kan persoalannya tinggal mau didudukkan dia di dalam konsideran satu undang-undang. Ingat, konsideran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan undang-undang. Atau mau kuat lagi, tempatkan di konsideran plus tempatkan salah satu pasal yang ada di batang tubuhnya. Salah satu pasalnya, pasal 1 misalnya gitu. Sebutkan setelah definisi pasal 2 misalnya dasar moral, dasar etika moral, hukum moral, pasang di situ. Apa yang sehingga pelanggaran yang ada di bawah itu selalu akan terkait. Sehingga bagi penegak hukum, mau polisi, mau jaksa, hakim relatif lebih rileks, nggak usah berdebat di ruang hampa. Loh, itu kan di undang-undang sekian bicara tentang pembunuhan, itu pasal 2 atau pasal 1 adalah hormati hidup orang lain. Nah, contoh lain ya misalnya bisa hormati hak orang lain misalnya dalam memilih posisi penting, mau presiden, mau apa, wali kota, gubernur. Kalau memang dipikirkan bahwa itu tidak boleh dinasti sifatnya, tuliskan di situ. Entah pasal 1, entah pasal 2, syukur-syukur di konsideran juga dimasukkan. Bahwa dalam hubungan keluarga begini-begini maka dilarang ya. Tidak dapat dilakukan pencalonan karena masih ada hubungan. Ini selesai. Jangan ditaruh di undang-undang kecil-kecil, langsung undang-undang utama, undang-undang pemilu misalnya. Nah, semuanya bisa dimasukkan di situ. Pencurian dan sebagainya itu kan norma moralnya ada. Hargailah, hormatilah hak milik orang lain. Walaupun undang-undang sudah menyitirnya, menyebutnya sudah menyerempet ya, mengambil barang orang lain tanpa hak, ya itu mencuri, dikenain begini. Tapi kalau mau diperkuat dengan apa sebetulnya norma moral yang dilanggar di undang-undang itu menjadi dasarnya, silakan. Jadi 40 tahun yang lalu tuh saya sudah sampaikan, Pak Todung mengatakan, wah ya bisa-bisa aja ya, tapi mungkin apakah fokus konsentrasi para legislator untuk mempertimbangkan itu sampai di situ, atau bagi mereka mungkin tidak begitu penting. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya bisa mendua, tidak bisa konvergen antara norma moral dan norma hukum. Akhirnya berujung kepada satu titik. Ini sebetulnya yang diharapkan. Kalau sudah begini aman, nggak ada lagi yang diskusi berdebat. Ya, tapi kan secara hukum tidak dilanggar, ya tapi norma moral dianggar. Kalau sudah
di dalam undang-undang, di norma hukum itu ada norma moral yang dikaitkan, nggak bisa lari orang-orang seperti ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan didengar oleh orang-orang yang punya kewenangan, kemampuan. Kalau saya terus terang ya apalah awak ini kan, orang kecil, orang ya sudah tua, bisanya ngomong aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, semoga bermanfaat bagi para pemegang jabatan yang penting-penting ini. Sekali lagi, salam kita dahsyat, luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Terima kasih. Luar biasa.